Halo Bapak Ibu, jadi karena banyak yang bingung bagaimana cara membuat aktivitas di Moodle, jadi saya buatkan sebuah video tutorial. Jadi pertama seperti biasa Bapak Ibu login dulu di LMS-nya SMK Tabanan. Nah, nanti setelah masuk ke sini silahkan Bapak Ibu login dengan usernya masing-masing. Oke, jadi ini adalah halaman home, jadi halaman depan dari LMS. Nah, nanti Bapak Ibu untuk masuk ke course yang Bapak Ibu akan edit, tinggal pilih di menu course-nya ini. Nah, di sini akan ada pilihan course yang bisa Bapak Ibu handle atau yang Bapak Ibu pegang sebagai gurunya gitu. Nah, jadi sekarang saya akan mencoba mengedit sebuah course administrasi umum gitu ya. Nah, jadi setelah di sini nanti ada, kalau dari Bapak Ibu yang ngajar administrasi umum akan ada pilihannya. Jadi karena sekarang saya masuk ke admin, jadi langsung saya klik aja ya. Jadi nah, ini saya sudah masuk ke course administrasi umum. Oke. Jadi di sini ini kayaknya sudah diedit oleh Ibu Lode dan Bu Dian. Jadi kalau saya perhatikan tampilannya di sini, jadi ini ada materi yang dibuat dengan label. Nah, jadi materi ini banyak pilihannya sebenarnya, penampilannya bisa dengan label, bisa dengan pig, dan buku pun bisa diupload dan sebagainya, dia dalam format PDF. Nah, jadi ini tampilan yang dibuat adalah dalam bentuk label. Jadi di sini materinya langsung terlihat di halaman depan. Nah, nanti kalau dia bentuknya pig, jadi yang terlihat hanya judulnya. Jadi harus diklik untuk melihat isinya gitu. Nah, dan di sini ada penugasan. Oke, dari lambangnya ini, jadi ini menggunakan assignment. Jadi sudah dibuat sebuah penugasan dengan assignment. Oke, jadi nanti kalau Bapak Ibu ingin menambahkan sebuah aktivitas atau resource gitu ya. Jadi ini add an activity or resource. Jadi kalau Bapak Ibu klik ini, aktivitasnya ini pilihannya banyak gitu. Nah, jadi tadi yang digunakan adalah assignment. Jadi assignment ini berupa penugasan. Nanti Bapak Ibu memberikan sebuah soal, soalnya langsung diketik di sistem boleh, atau Bapak Ibu soalnya itu dibuat dalam bentuk PDF, nanti siswanya mendownload itu juga boleh. Jadi itu dengan menggunakan assignment. Nah, jadi sekarang kita bahas tentang assignment ini dulu nanti ya. Nah, setelah itu, selain aktivitas, ini ada namanya resource. Resource ini adalah materi yang disampaikan. Jadi inilah cara-cara penyampaian materi. URL berarti dengan link, pic, label, dan sebagainya, buku, file. Nah, jadi yang dibuat sudah dibuat sini adalah dengan label. Nah, jadi nggak masalah ya, mau pakai label, pic, dan sebagainya itu tidak masalah. Oke, kita kembali ke yang tadi. Nah, jadi di sini udah ada materi, jadi topiknya ini ternyata sudah dibuat. Nah, ini topik 1 ya, menerapkan komunikasi di tempat kerja. Di situ ada topik 2, topik 3, ya topik 4-nya ini belum diedit ya. Mungkin masih dalam proses gitu ya. Nah, sekarang kita fokus di topik 1. Jadi topik 1 ini sudah dibuatkan resource berupa label dan activity berupa assignment. Nah, sekarang bagaimana cara setting assignment-nya ini gitu. Nah, nanti tinggal diklik di sini, diedit. Habis itu edit setting gitu nanti. Nah, tapi sebelum kita edit setting, kita harus pastikan dulu apakah course administrasi umum ini siswanya sudah semua masuk gitu. Apakah siswa sudah bisa nanti melihat tugas yang kita berikan? Maka kita harus pastikan siswanya itu login atau siswanya itu terenroll ke kursusnya ini gitu. Nah, maka kita cari di sini di bagian navigasinya ini. Ini ada course administrasi umum. Kita cari ini, participant. Nah, sekarang terlihat ini partisipannya. Baru isi 37. Berarti ini baru satu kelas ya. Berarti yang masuk baru kelas 10 AK3. Ditambah gurunya kayak ini. Sehingga menjadi 37. Maka kita perlu menambahkan siswa lain. Jadi misalnya administrasi umum ini, kalau kita anggap aja dia 5 kelas ya, AK1 sampai AK5, mungkin juga yang lain. Nah, sekarang kita coba proses untuk 5 kelas itu. Berarti sekarang kita harus menambahkan atau mengerol siswa lagi 4 kelas, yaitu AK1, AK2, AK4, dan AK5. Nah, jadi nanti masuknya pihak mana? Nah, tadi kan partisipan sini. Turun ke bawah terus, nanti ada administration. Course administration. Nah, di bawahnya ini ada enroll user. Kita pilih nih, enroll method. Nah, jadi di sini terlihat ya, manual enroll ada 3 user.
Ini yang jadi guru ya, yang gurunya dimanualkan. Nanti untuk siswa kita pilih dia cohort. Ini ya. Cohort sinkron. Jadi kita menyinkronkan cohort yang sudah ada. Nah, jadi pertama sekarang misalnya kita mau memasukkan kelas 10 AK1. 10 AK1 itu berarti dia 2019 AKL1. Itu nama grupnya, nama cohortnya. Dia bertindak sebagai apa? Async role-nya. Dia harus sebagai siswa. Nah, ini harus kita grupkan. Jadi, add to group. Create new group. Nah, jadi itu ya. Pilih cohortnya. Ini untuk yang kelas 10 AK1-nya. 2019 AKL1. Async role-nya student. Add to group-nya. Create new group. Add method. Ya, tinggal ditunggu. Oke. Jadi sini AKL3-nya sudah, AKL1-nya sudah. Sekarang kita tambah lagi. AKL2. Cohort sinkron. Pilih 2019 AKL2. Student. Create new group. Ya, AKL2, student, create new group, add method. Oke, jadi 3 kelas sudah. 2 kelas berikutnya ya sama aja. Nanti tinggal lakukan langkah yang sama. Oke, sekarang sudah semua kelas terenroll ya. Jadi ini AK3, AK1, AK2, AK4, AK5. Nah, jadi ini hanya masalah posisi ya. Bisa naikkan, turunkan. Kalau misalnya mau biar kelihatan terurut, misalnya AK3-nya ini kita turunkan. Tapi ini tidak begitu masalah ya, tidak sebagai substansi yang harus diposisikan. Nah, jadi di sini udah ada 5 kelas. Nah, sekarang tadi kan kita sudah buat grupnya. Karena pada saat kita enroll sinkron by cohortnya itu, kita udah milih grup. Nah, sekarang grupnya ini boleh kita edit biar nama grupnya lebih bagus. Oke, berarti sekarang kembali ke sini. Ke bawah, tadi kan di administration, tadi kan enroll methodnya. Nah, sekarang kita masuk ke ini, grup. Oke. Nah, di grup ini, yang AK3 ini sudah diubah tadi namanya menjadi AKL3. Sekarang ini 4 kelas yang baru kita enroll tadi. Nah, ini kita edit biar bagus, biar kelihatan. Nah, di sini boleh kita gunakan nama kelas. Misalnya kita edit ini yang paling atas dulu. Ini kan AKL4. Tinggal edit group setting. Maka menjadi kelas 10 AKL4. Bawah tinggal save change. Oke, dan juga yang lain. Yang ini KL5 edit. Oke, jadi semua grup sudah kita beri nama sesuai dengan nama kelasnya. Nanti kalau misalnya mau menambahkan kelas lain setelah di enroll metodenya dengan cohort sinkron, jadi silahkan juga diedit grupnya biar lebih jelas. Oke, nah berarti partisipan sekarang sudah beres. Nah, karena di partisipan sudah beres, sekarang kita kembali ke course-nya. Berarti sekarang tinggal ini, kita masuk kembali ke course ini. Lihat ya, di navigasi sebelah kanan. Nah, sekarang masuk ke course administrasi umum. Nah, ini dia. Nah, jadi kan ada seperti ini. Nah, sekarang materinya ini tidak saya edit lagi ya, berarti tidak saya bahas. Sekarang kita bahas ini. Di sini ada assignment. Di sini diberi judul jawablah pertanyaan berikut. Nah, jadi kalau kayak gini, ini sebenarnya penamaannya kurang tepat ya. Jadi karena inilah berupa perintah. Jadi harusnya ini nama misalnya tugas gitu ya. Nah, jadi misalnya saya edit ini. Misal ini tugas 1. Nah, nanti karena ini ada beberapa guru, nanti ini kita isi namanya. Misalnya Bu Murniasih. Jadi ini punyanya Bu Lode. Tugas 1 Bu Lode. Nah, nanti jawablah soal itu kita masukkan di dalam dia. Nah, oke. Jadi sekarang untuk ngedit ini kita klik ini edit setting. Oke. Nama assignment-nya udah ada sini, nanti diedit sini juga nggak masalah ya. Nah, sekarang ini deskripsi.
di sini nanti diisikan. Kerjakan soal di bawah ini. Nah, perintahnya tadi kita masukkan di sini. Sehingga sini ada soal. Oke, jadi ini perintahnya. Coba gambarkan bagan pada drop file di bawah ini. Simpan file dengan format JPEG dengan rename nama siswa kelas absen. Oke, itu nggak masalah ya. Sehingga nanti kalau ini dibuat JPEG, nanti settingan di bawah juga harus JPEG. Jadi itu harus sinkron nanti. Ada settingannya. Berarti kita simpan dulu ya bahwa permintaannya ini adalah JPEG. Oke. Nah, sekarang setelah deskripsinya ini selesai, nah sekarang ini availability, ketersediaan ya. Nah, jadi kapan dia atau siswanya itu boleh mulai mengupload tugasnya atau melakukan submission. Jadi ini disetting pada tanggal 6 April jam 12 malam lewat 1 menit. Oke. Itu. Habis itu ada due date. Due date ini artinya adalah batas akhir pengumpulan agar tidak dikatakan terlambat. Setelah due date ini, siswanya masih bisa upload. Tapi nanti ada keterangan, siswa terlambat berapa menit, siswa terlambat berapa jam. Itulah fungsinya. Awalnya ada cut off. Nah, kalau cut off inilah setelah tanggal dan jam yang ditentukan di cut off, siswa benar-benar tidak bisa melakukan submission lagi atau upload jawaban. Nah, jadi ini cut off-nya ini bisa diisi, bisa enggak. Misalnya kalau ya biarin aja mau 2 hari lambat nggak masalah. Yang penting kita tahu bahwa dia terlambat. Maka ini kita hilangkan enable-nya. Tapi kalau kita ingin bahwa memang dibatasi hari sekian, tanggal jam sekian harus sudah semua upload. Setelah itu nggak boleh upload. Maka ini harus kita enable. Oke, itu ya. Nah, jadi ini ada remind me to grade by. Remind me to grade by ini artinya adalah sistem akan mengingatkan guru untuk melakukan grading atau untuk melakukan penilaian. Nah, jadi gurunya akan diingatkan tanggal ini. Nanti ini boleh disetting, boleh mau tanggal berapa diingatkan gitu. Oke, silahkan itu nanti. Nah, itu untuk availability-nya, available-nya gitu ya. Nah, sekarang setelah available-nya ada bagian di bawahnya, submission types. Oke, nah di sini nanti pilihannya boleh siswa itu mengupload sebuah file atau siswa mengetik online text. Jadi kalau online text siswanya kayak ngetik status di Facebook dan sebagainya, itu diketik di sana jawabannya. Jadi kalau untuk soal-soal yang hanya perlu tulisan ketikan biasa, lebih baik boleh gunakan ini online text. Jadi servernya lebih ringan nanti gitu. Tapi kalau bisa gambar, bagan dan sebagainya yang susah untuk diketik gitu, maka kita gunakan file submission. Nah, file submission ini nanti kita sesuaikan. Kita mau berupa PDF, berupa gambar atau apa gitu. Itu setelah nanti bisa ditentukan. Oke, itu untuk di submission types-nya. Oke, setelah itu maksimum number of upload file. Nanti berapa sih siswanya itu boleh mengupload mengupload file gitu. Nanti kita batasi. Per siswa hanya boleh satu file. Oke, nanti ini satu. Tapi kalau misalnya nanti satu siswa itu 2, maka ini kita setting dia jadi 2 gitu. Jadi idealnya sih 1 aja gitu. Oke. Nanti tapi kalau misalnya keperluannya banyak ya silahkan diatur. Habis itu maksimum size. Ukuran maksimumnya berapa? Ini kita setting. Nah, berapa misalnya? Berarti nyamannya sih di 1 mega aja. Tapi kalau nanti memerlukan yang lebih ya silahkan disetting. Nah, habis itu cep file tipe. Nah, ini yang saya bilang tadi di awal. Nanti file apa yang diterima oleh sistem. Nah, tadi karena permintaannya ini adalah dia berupa file format JPG, maka di accept filenya ini kita harus pilih JPG. Tapi nanti kalau misalnya mau diubah ini jadikan PDF, ya di sini juga harus diubah. Nah, oke, sekarang kita sesuaikan dengan permintaannya ya, karena permintaannya JPG. Kita choose all file tipe, kita perlu JPEG tipe ya, image file. Oke, ini image file. Habis itu JPG. JPG. Mana JPG? Oh, ini ya. Ini 2 ini centang ya. Karena JPEG itu dia bisa bukan JPE. JPEG sama JPG.
Ini sama sebenarnya. Karena kalau ada file dikirim hasil foto kamera itu kebanyakan JPEG. Tapi ada juga JPEG. Berarti lebih baik keduanya ini. Biar nanti siswanya nggak bingung. Kok file nggak mau ke-upload gitu ya. Jadi kalau mau JPEG, pilih kedua. JPG dan JPEG ini. Zip6. Oke. Nanti selain format ini, siswa akan gagal upload. Ada peringatan bahwa file yang diupload salah. Oke, kayak itu. Nanti kalau mau ganti dengan yang lain, silahkan diganti. Oke, itu di file submission-nya. Oke, setelah itu di feedback ini tidak perlu ya, tidak perlu di setting, submission setting, ini kayaknya nggak begitu penting. Nah, nanti yang pentingnya ada di sini, grading. Grading nanti poinnya mau berapa gitu. Grade to pass berapa, nanti misalnya ini boleh di setting ya. Misalnya siswa itu akan dikatakan tuntas apabila nilainya 70 gitu misalnya. Jadi pada saat dia belum dapat 70, jadi siswa itu masih bisa melakukan editing jawabannya gitu ya. Misalnya diupload ulang gitu. Tapi kalau nggak di setting ya nggak masalah. Grade to pass-nya biarin aja nggak di setting. Ini opsional ya, mau di setting atau tidak itu nggak masalah. Oke, untuk gradingnya ini. Nah sekarang yang penting karena ini adalah course yang dikelola oleh beberapa guru, restrict access. Ini yang penting. Nah, jadi ini tadi adalah sebuah tugas dari Bu Murniasih, Bu Laude Murniasih itu. Bu Murniasih ini dia ngajar AK1, AK2, dan AK5. Nah, maka siswa tugas ini hanya akan bisa dikerjakan atau disubmission oleh siswanya dia. Maka kita setting di restrict-nya ini. Add restriction. Pilih grup. Nah, maka di sini pilih 10 AKL1. Nah, ini kan udah kita grup tadi kan. AKL1. Add. Add lagi, grup lagi. Habis itu pilih AKL2. Add lagi, grup lagi AKL5. Oke. Jadi, dia udah di-restrict untuk kelas ini aja. Sehingga kelas lain, walaupun tadi kita udah memasukkan 5 kelas, yang lain dia tidak bisa mengupload tugasnya di sini gitu. Oke. Nah, jadi untuk settingannya yang penting pertama dulu ya itu aja. Yang lain nanti bisa kita pelajari lebih lanjut masalah activity completion, text dan competitiveness-nya. Oke, demikian ya untuk bagian ini. Jadi setelah ini kita selesai setting, kita sip. Sip and display. Oke. Oke. Nah, jadi sekarang di sini sudah terlihat pada saat kita kembali ke course-nya, ke administrasi umumnya, restrict not available unless. Jadi dia tidak tersedia selain kelasnya ini. Oke. Nah, sekarang misalnya di kelas ini salah satu pengajar lainnya kan Bu Dian. Nah, jadi kalau Bu Dian ingin membuat sebuah penugasan, misalnya penugasannya sama, biar nggak setting-setting lagi, copy aja ini gitu. Tapi kalau mau membuat tugas yang lain, ya silahkan add activity assignment. Buat tugas sesuai dengan keinginannya. Tapi kalau ingin menggunakan tugas yang sama, maka ini tinggal di duplikat. Edit, duplikat. Oke, jadi ini yang awal, ini yang berikutnya. Nah, sekarang karena ini punyanya Bu Dian, berarti ini harus kita edit lagi. Edit setting. Maka ini kita namakan tugas 1 Bu Dian. Oke. Tunjuknya misalnya sama, berarti nggak usah di-setting lagi. Hampir semua settingannya kan udah kita setting tadi. Berarti ini kita nggak perlu setting lagi. Yang perlu kita ubah adalah di restrict access-nya. Nah, sekarang Bu Dian ini ngajar AK3 dan AK4. Maka dia harus visible hanya di AK3 dan AK4. Yang ini kita hapus. Oke, jadi seperti itu. Habis itu tinggal di save and return to course saja ya. Jadi kita kembali ke course. Oke, jadi
untuk materi administrasi umum ini, kita sudah punya materi yang disajikan dalam label. Setelah itu ada penugasan dalam bentuk assignment yang sudah direstrik. Ini ada restriknya. Berarti tugasnya Bu Murniasih, tugasnya Bu Dian. Oke. Oh ya, sebelum kita akhiri, kita cek dulu ya apakah benar nanti tugasnya ini memang hanya bisa dikerjakan oleh siswa yang direstrik, biar nggak salah nanti ya. Boleh kita cek. Sekarang saya coba masuk dengan akun salah satu siswa yang saya masukkan ke 10 AK3. Oke, jadi ini adalah seorang siswa yang tergabung di grup 10 AK3. Oke, mereka akan nyari course-nya administrasi umum. Nah, tidak bisa dikerjakan. Oh ya, berarti di sini ada satu salah setting ya. Oke, kita kembali ke menu tadi. Kita edit di sini. Saya lupa tadi. Oke, yang kita edit misalnya ini untuk Bu Murniasih, berarti kita edit lagi assignment-nya. Edit, yang kita edit adalah restrict-nya tadi. Kayak di sana tadi kurang. Restrict. Oh ya benar. Ini salah tadi ya. Karena ini masih N. Berarti ini dia harus masuk ke 3 grup ini. Berarti kan itu nggak mungkin kan. Berarti ini harus kita setting dia jadi any. Ya, sehingga ini akan menjadi OR. Asalkan dia di AK1 atau AK2 atau AK5. Maka mereka bisa mengerjakan. Oke, settingannya ini kita ubah jadi any. Setelah itu tinggal di save and return. Nah, berarti settingannya punyanya Bu Dian juga sama. Ini kita edit. Di restrict-nya. Oke, all-nya ini kita ganti dengan ini. Dia jadi OR. Kita save. Oke, kita kembali ke akun siswa tadi. Kita refresh. Oke, ya benar. Jadi, tugasnya Bu Dian udah tampil. Bisa diklik oleh siswa itu karena ini siswa AK3. Tapi dia tidak bisa mengklik tugasnya Bu Lode Murniasih. Oke, jadi ini udah benar ya. Jadi inilah settingan untuk assignment. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.